Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Rusma Nuryanti MPD, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak telah hadir pada presentasi pagi hari ini, walaupun secara daring. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mengidentifikasi ciri dan karakter teks akademik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang teranggotakan saya, Aulia Gunaidah, dengan NIM 211011183 20003 sebagai moderator, Bayu Rizky Hidayat dengan NIM 211011182 sebagai penyaji materi, Ella Octavia dengan NIM 2110118220019 sebagai penyaji materi, Kenanga Alima Maulida dengan NIM 2110118220021 sebagai penyaji materi, Kevin Haidar dengan NIM 2110118310018 sebagai penyaji materi, Muhammad Salim Ma'aruf dengan NIM 2110118110002 sebagai penyaji materi, Nur Aida Safitri dengan NIM 2110118220008 sebagai penyaji materi, Nurul Hidayah dengan NIM 2110118120005 sebagai penyaji materi. Baik, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Aida Safitri. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik ataupun karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengulas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Sedangkan teks non-akademik merupakan segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah serta tidak terpaku pada satu teori tertentu. Teks akademik bisa juga dikatakan karya non-fiksi dan teks non-akademik bisa dikatakan karya fiksi. 1. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik ataupun yang juga kerap disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Karya tulis ilmiah ialah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan akademik. Dalam tiap langkah akademik, karya tulis ilmiah senantiasa muncul dan menjadi tugas insan akademik guna membuktikan derajat keilmiahannya. Teks akademik ataupun karya tulis ilmiah ialah tulisan yang mengulas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Sedangkan teks non-akademik merupakan segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah serta tidak terpaku pada satu teori tertentu. Jadi, teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta, yang umumnya hanya bersumber pada fakta pribadi. Mengidentifikasi teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Teks akademik diasosiasikan sebagai teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan, sebaliknya teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan, dan naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. Selanjutnya, perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat, sementara teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Teks yang keempat, teks akademik
banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Berikutnya ada ciri keilmiahan teks akademik. Jadi, di teks akademik, kita dapat menyederhanakan strukturnya, yaitu menjadi teks akademik yang sederhana. Nah, kesederhanaan teks akademik ini dikarenakan struktur kalimatnya yang sederhana. Nah, mengapa bisa sederhana? Karena adanya keberadaan kalimat simpleks atau kalimat simple yang lebih banyak daripada kalimat kompleks. Nah, apa sih kalimat simple itu dan mengapa bisa membuat suatu kalimat menjadi lebih sederhana? Jadi, kalimat simpleks atau kalimat simple adalah satu kalimat yang hanya mengandung satu klausa dan atau struktur predikat. Kalau dalam bahasa mudahnya, kalimat simple adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi dan juga satu peristiwa. Tidak ada konjungsi atau penghubung apapun. Sehingga kalimat ini hanya bersifat tunggal. Kalau misalnya kita ubah ke dalam suatu bentuk kalimat, maka hanya ada subjek, predikat, dan objek. Itu saja, tidak ada tambahan beberapa lagi. Nah, contoh. Saya minum kopi. Sudah, itu aja. Tidak perlu ada nama seperti saya minum kopi di ini atau saya minum kopi dengan rasa ini. Gak usah. Saya minum kopi. Sudah, itu aja. Itulah contoh dari kalimat simpleks. Nah, setelah itu ada juga kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah lawan dari kalimat simpleks, yaitu kalimat yang mempunyai dua atau lebih suatu peristiwa atau juga lebih dari dua aksi. Nah, contohnya, adanya penggunaan konjungsi pada kalimat ini. Contoh, saya minum kopi di teras rumah. Nah, adanya penggunaan kata di pada kalimat tadi itu memberikan tanda bahwa saya tidak hanya sekedar minum kopi, melainkan saya minum kopi di teras rumah saya. Nah, penggunaan kalimat kompleks dalam teks akademik hanya menggunakan kalimat kompleks hipotaktis. Apa itu kalimat hipotaktis? Jadi kalimat kompleks itu ada kalimat kompleks hipotaktis dan juga kalimat kompleks parataktik. Apa itu? Nah, kalau kalimat kompleks parataktik adalah suatu kalimat kompleks yang bersifat sejajar. Maksud dari kata sejajar tersebut adalah maknanya yang sejajar dan tidak memiliki makna yang berbeda atau keluar dari klausa utama atau kalimat utama. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan atau dan tetapi. Contoh, Bayu minum kopi dan teh. Nah, penggunaan kata itu dapat bermakna Bayu hanya minum kopi dan juga teh, atau Bayu minum kopi atau teh. Maknanya Bayu akan minum kopi atau teh, ataupun minum kopi dan juga teh. Tidak ada perubahan makna yang lain. Nah, berbeda kalau di kalimat kompleks hipotaktik, di mana makna dari kalimat itu tidak sejajar atau tidak setara. Adanya perubahan makna dari satu kalimat utama dan kalimat subordinatif atau kalimat penambah. Biasanya ditandai dengan konjungsi agar, karena, bila, apabila, dan juga ketika. Contohnya, gosoklah gigi agar gigi kalian sehat. Kalimat pertama atau kalimat utama yaitu gosoklah gigi memerintahkan kita agar kita menggosok gigi. Sementara kalimat kedua agar gigi kita sehat itu adalah tujuan dari kalimat pertama. Kan berbeda tuh. Berbeda dari sekedar saya minum kopi atau teh. Kan maknanya sama, saya minum kopi atau teh. Sementara kalau di kalimat kompleks hipotaktik, maknanya berubah dari kalimat utama ke kalimat penjelasan, sehingga yang awalnya hanya kalimat utama menjadi kalimat penjelas di bagian keduanya, yaitu gosoklah gigi agar sehat. Yang kedua, padat informasi. Teks akademik yang padat informasi adalah teks yang padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal.
Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Kepadatan informasi dilihat dari segi penggunaan kalimat simpleks diwujudkan dengan penggunaan sematan yang sedang dari segi nominalisasi. Dan juga, pemadatan informasi diwujudkan dengan mengubah leksis non-benda yang antara lain verba, kata kerja, adjektiva, kata sifat, adverbial, kata keterangan, konjungsi, kata sambung atau kata hubung menjadi kata benda atau nomina. Pemadatan informasi akan menjadi semakin kompleks apabila dua atau lebih leksis hasil nominalisasi tersebut dihimpun dalam satu gugusan pada kelompok nomina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ciri keilmiahan teks akademik yang ketiga adalah padat kata leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Makna ini dimiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Padat kata leksikal pada teks akademik adalah teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, seperti nomina, verba predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu, daripada kata struktural atau konjungsi, kata sandang, dan preposisi. Haliday dalam Wiratno menyatakan bahwa semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Yang keempat adalah memanfaatkan nominalisasi. Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dicontohkan, nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis non-benda, antara lain verba, adjektiva, adverbia, dan konjungsi, menjadi leksis benda atau nomina. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan yang lebih ringkas dan padat. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamat, peninjauan, pengamatan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistemika bahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Tujuan dan fungsi karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah pengetahuan, ilmu, serta konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Di samping tujuan di atas, karya ilmiah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk memberikan pengalaman yang berharga untuk penulisnya sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. 2. Fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktekkan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan. 3. Fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi sebagai alat ilmu pengetahuan, tambahan bahan pusaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Jadi, pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa teks akademik atau teks ilmiah adalah teks yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan karena berdasarkan pada keilmuan. Sedangkan teks non-akademik atau non-ilmiah adalah karya yang dapat penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Berdasarkan ciri karya tulis ilmiah, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuannya pembahasannya untuk mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.